sesuai ya kalau untuk ini tema kita hari ini bahas soal kebahagiaan. Sesuai untuk situasi saat ini juga ya, mungkin berhubungan dengan kondisi yang kita alami saat ini, pandemi seperti ini ya, mungkin teman-teman, saudara, kayak gitu. Gimana sih kita bisa bahagia di tengah situasi seperti ini, kayak gitu. Dan mungkin banyak yang kita ini kalau range kebahagiaan atau tingkat kebahagiaan, ada yang ngomong kalau harus kaya lah, harus jabatan lah, harus jabatannya tinggi lah, salarinya besar lah, dan lain-lain. Gitu. Tapi sebenarnya definisi kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Kayak gitu. Apakah dengan kita memiliki materi yang besar, yang banyak, kita bisa dibilang bahagia? Kayak gitu. Atau apakah kalau jabatan kita sudah tinggi, itu artinya kita sudah bahagia? Nah, nanti kita bakal ngobrolin soal kebahagiaan ini bareng Ibu Adi Primasari. Beliau adalah founder dan owner dari Prima Konsultan dan psikolog juga. Gitu. Nah, sebelum memulai webinar ini, kita berdoa terlebih dahulu, mungkin ya. Jadi agar diberi kelancaran sampai nanti webinar kita selesai. Oh ya, sebelum kita mulai kegiatan kita webinar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita sejenak mengheningkan cipta di tempat masing-masing. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Oke, ini ngomong saya sempat grogi ya tadi ya, mohon maaf ya. Nah, kita langsung aja ya, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke materi aja. Nanti untuk peraturan webinar hari ini, mohon untuk teman-teman peserta bisa mematikan mikrofon terlebih dahulu selama Ibu Adi Primasari menyampaikan materinya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan selama menyampaikan materi, silakan diperkenankan menulis di kolom chat pertanyaannya. Bisa dengan menulis nama, kemudian asal teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang anggota RB Jogja bisa ditulis misalkan Eva RB Jogja seperti itu, atau mungkin ada yang ini tadi ada yang dari UMBY juga, mungkin bisa ditulis nama kemudian garis miring UMBY pertanyaannya seperti itu. Nah, nanti ketika materi sudah selesai, kalau ada yang mau berdiskusi langsung bisa open mic. Oke, sekian aja penyampaian dari saya, nggak usah berlama-lama ya, lumayan nih 6 menit saya ngomongnya. Kita bisa langsung ke Bu Ardi saja. Bu Ardi, silakan. Bu Sari. Ya, ya. Terima kasih Mbak Chandra. Halo teman-teman semuanya. Selamat berjumpa di tengah pandemi hari ini. Terima kasih untuk Rumah BUMN Jogja yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini, dan senang sekali ketika kita membahas kebahagiaan tidak hanya di ruang kuliah ya, maksudnya di ruang kuliah psikologi. Dan Bapak Ibu di sini, ada bapaknya nggak Mbak ini Mbak? Gak ada ya? Oh ada Mas-Mas. Ada banyak. Oh ada. Ada Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu di sini mungkin kita settingnya sedikit menjadi seorang mahasiswa yang sedang belajar ya Pak Bu, karena saya mengetahui, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini kehidupannya sudah bertahun-tahun yang mencecap asam garam kehidupan gitu ya. Jadi saya yakin sudah sangat sudah sangat expert di bidang kehidupan ini. Nah, hari ini karena kebetulan saya mengajar dan juga beberapa mahasiswa, Mbak Chandra juga mahasiswa, hari ini kami mau menyampaikan, saya khususnya menyampaikan teori yang nanti kemudian kita bisa cocokin nih di kehidupan kita sendiri gitu ya. Begitu. Kalau sudah bisa dimulai, saya mau memutarkan film nih. Coba. Film di sini kita lihat. Terputar nggak ya Mbak? Belum Bu. Belum ya? Belum, baru masuk ke folder.
Nah, ini, Ini? sudah terputar. Ya, ya, sudah. Oke, terima kasih teknologi membantu kita hari ini. Mari kita lihat sama-sama. Suaranya belum ada, Bu. Mohon maaf. Bagaimana? Suara videonya belum ada. Suara videonya belum ada ya? Padahal Ya, di saya sudah gede banget. diulang share screen-nya, Bu. Di centang bagian bawahnya, audio. Dicentang audio bagian Ya, bawahnya. diulang share screen-nya, Bu, kalau boleh saran. Oh ya, baik. Saya Baik. ulang share screen ya. Kita ulangi dari share screen. Sorry, ngecek bisa? Bisa kan, Mbak? Ya, belum, Bisa belum? terputar, Bu, baru masuk folder. Belum? Belum, baru masuk folder. Sudah? Belum. Di tempat saya belum. Kok belum ya? Iya, belum, Bu. Ini masuk folder ya, Mbak? Iya, itu masuk folder. Ini? Itu masih folder. Kayaknya, nah, itu masuk ke tadi. Sudah? Sudah, tapi belum ada audionya. Oh, kalau tidak ada audionya memang ini tidak ada pembicaraan. Jadi kita amati aja ya. Oh ya, baik. Ya. Siap. Oke.
Oke, kita kembali ke materi ya. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tadi kita lihat gambar. Mbak Chandra bisa lihat kan tadi ya? Teman-teman juga bisa ya, meskipun nggak ada suaranya gitu. Ketika saya belum kuliah, wah kayaknya enak nih jadi kuliah. Ketika kuliah, wah kayaknya ini enak nih jadi mahasiswa yang udah lulus gitu, udah skripsi. Setelah skripsi, wah kayaknya enak nih aku bisa kerja jadi manajer. Awalnya kerja dulu, wah enak nih jadi manajer. Habis itu jadi manajer. Habis itu wah enak nih kalau menikah, wah enak nih kalau punya anak. Wah enak nih kalau aku nggak usah dikerja-kerja pekerjaan, aku kayak kakek-kakek aja tuh yang main catur gitu. Wah enak nih gitu. Kemudian ketika kita terus mengejar dan terus mengejar sampai akhirnya bahwa ternyata itu tadi hantu ya, dalam arti ternyata itu hanya bayang-bayang. Kalau Viktor Frankl, kalau teman-teman belajar di kelas, kita kenal Viktor Frankl, dia the man searching for the meaning gitu. Jadi manusia itu mencari sebuah makna hidup. Ketika manusia tidak memiliki makna hidup, maka dia kehilangan dirinya memang. Oleh karena itu kebahagiaan itu tidak bisa dikejar. Karena kebahagiaan itu bagaikan bayang-bayang. Anak-anak bertanya, kok aku punya bayang-bayang terus ya? Kok selalu bersamaku ya? Tapi ketika kita semakin mengejar, kita semakin nggak bisa menemukan gitu. Nah, terus gimana dong ini kita mau redefine your own happiness gitu ya? Oke, mari kita mulai dengan materi. Mbak Chandra tolong dicek ya, ini sudah bisa terbaca atau belum? Sudah, Bu. Sudah terbaca. Sudah terbaca. Oke. Ini perkenalan singkat, teman-teman. Sekarang saya kerja di Papua ya, meskipun sekarang karantina di Jakarta, tapi untungnya masih ada sinyal gitu. Oke. Well, jadi hari ini kita niatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian kita fokus paling nggak 1 jam ke depan, lalu siapkan alat tulis. Maaf Bapak Ibu dan teman-teman, hari ini kita akan banyak menulis ya, karena kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, jadi kita yang harus melakukan. Kalau saya ngomong saja, nggak akan ada banyak impact-nya gitu. Kemudian mari kita jalani dengan senang sampai akhir sesi. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang pandemi yang sangat dekat dengan kita dan akan belajar teori. Bagi teman-teman yang sudah, kita bisa ingat lagi sendiri dan mari kita sharing. Oke, kita bicara tentang pandemi dalam kehidupan kita. Kepada siapa pandemi itu berdampak? Pada individu. Kemarin saya ikut webinar dengan Profesor Hari Minas dan mengatakan bahwa dengan ilmuwan dari Australia yaitu Burut gitu mengatakan bahwa banyak individu hari ini mengalami kedukaan. Hari ini pun kita mengalami kedukaan karena setiap beberapa waktu sekali di grup kita ada tulisan innalillahi ngalamin kayak gitu nggak? Teman-teman ngalamin kayak gitu nggak sih di grupnya masing-masing Iya, gitu? ngalamin Bu. Iya, ngalamin ya. Dan ternyata kita hanya cuma bisa bilang berbelasungkawa, kita nggak bisa hadir gitu. Dan kalau kita belajar 3 stres pada manusia itu adalah 1, kehilangan orang tersayang, siapapun itu, keluarga, pasangan, kemudian pacar, atau kehilangan orang tersayang, sakit, dan dipenjara. Nah, kehilangan orang tersayang dan sakit ini sedang dekat sekali dengan kehidupan kita hari ini ya. Karena musuh kita itu nggak kelihatan gitu. Nah, selain individu juga keluarga, banyak orang yang kehilangan gitu di hari-hari ini. Mungkin kita nggak bisa lihat kalau kita jalan-jalan di wajah mereka nggak kelihatan mereka kehilangan. Tapi kalau Bapak Ibu berada di ruang-ruang konsultasi seperti kami yang berada di ranah oleh teman-teman dari RB, teman-teman dari UMKM, bagaimana sulitnya hari ini kita akan melakukan kegiatan ini. Saya dan Mbak Con sudah merencanakan hari ini sudah beberapa bulan yang lalu gitu ya, tapi ternyata kita nggak bisa secara offline kita ketemu. Kemudian secara ekonomi ya, itu berdampak bagi kita semuanya. Gitu. Nah, kehilangan apa yang kita alami, kehilangan kehidupan. Bapak Ibu, hari ini kalau kita masih bernafas,
dan hari ini kita masih punya kehidupan, maka kita punya hak istimewa, kita punya privilege yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita tidak kehilangan kehidupan gitu ya. Kebayang nggak, mungkin di sini sudah ada yang Bapak Ibu, kebayang nggak kalau kita ini kemudian meninggal, apa yang akan terjadi dengan anak kita? Kebayang nggak dengan teman-teman yang mobilitasnya tinggi, mungkin teman-teman mahasiswa yang juga mobilitas tinggi atau teman-teman yang bekerja, apa yang akan terjadi? Banyak hal mimpi yang belum kita kerjakan. Nah, selama kita masih tidak kehilangan kehidupan ini, kita masih punya banyak kesempatan. Selain itu, kita juga kehilangan anggota keluarga, kita juga beberapa dari kita kehilangan kesehatan. Ketika kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan banyak kesempatan. Maka hari ini saya bekerja di setting industri, maka saya mengkampanyekan good health is good business. Jadi kalau Bapak Ibu yang akan mendirikan sebuah usaha, maka langkah pertama yang perlu Anda pastikan adalah Anda sehat. Itu adalah modal usaha yang paling besar gitu ya, sebelum modal-modal yang lainnya. Kemudian kita juga kehilangan penghasilan, ini tidak mudah karena ini impact-nya banyak di kehidupan kita, semakin sulit kita akan mencari sebuah tambahan penghasilan di hari-hari ini ya, karena ini perubahan besar. Kalau di dalam kitab kami di diagnosa gitu, saya lupa angkanya, Z berapa gitu, memang ada stres karena penyesuaian. Jadi ketika misalnya pindah rumah, termasuk ketika hidup kita jadi seperti ini, yang dulunya bertemu tidak bisa bertemu, yang dulunya bebas jadi terisolasi, itu juga menjadi stres. Kemudian kehilangan pekerjaan, jadi Bapak Ibu yang hari ini masih punya pekerjaan atau masih punya usaha, banyak di luar sana yang kehilangan pekerjaan dan tidak tahu harus bagaimana dengan keadaan ini. Kehilangan rumah atau investasi, tidak sedikit dari kita, bahkan pandemi ini berdampak bukan hanya dari kita yang di level menengah ke bawah, kalau kita lihat di menengah ke atas, justru lebih stres lagi. Kalau katakanlah saya menyebut satu public figure, misalnya Nia Ramadhani atau Ardi Bakri yang mengatakan saya menggunakan sabu-sabu karena saya stres. Dan itu real gitu. Karena mental illness atau gangguan mental itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi itu ada. Seperti halnya COVID gitu. Kita nggak bisa lihat dengan mata, tapi dia membuat banyak orang harus kehilangan orang-orang terkasihnya gitu ya. Kemudian kita kehilangan momen untuk berelasi, teman-teman UMKM yang biasanya bertemu langsung memberi kekuatan satu dengan yang lain secara langsung, hari ini kita tidak bisa. Kemudian kehilangan kedekatan atau intimasi, kita juga kehilangan momen-momen untuk bertemu dengan orang tua misalnya di kota atau bertemu dengan saudara yang lain gitu. Bahkan ada di desa itu masih bertanya, mungkin ini karena Jawa ya, masih Jawa, saya pakai Jawa, wong teko orang moro ora pamit gitu ya. Jadi keluarga itu datang cuma lihat dari jauh, dan itu tuh sedih banget bagi si Mbak itu karena beliau tidak tahu bahwa ini kondisinya apa gitu. Jadi anak-anak kok nggak mau menghormati saya, mereka datang kok mereka tuh nggak nyapa juga nggak pamit gitu ya. Nah sama kan karena kondisinya memang kita harus menjaga para lansia gitu. Nah, kemudian kehilangan pendidikan yang berkualitas, hari ini dari TK sampai SD, SMP, SMA, kuliah, untuk mengeksplor ini sedih sekali karena kita pernah menikmati masa belajar di sekolah yang begitu bebas dan harus berada di depan laptop. Dan kehilangan kebebasan jalan, pesawat dari Yogyakarta cuma 600.000 ya, tapi 900.000-nya PCR gitu. Aduh, jadi banyak sekali ya hari ini ya. Kemudian kehilangan kapasitas untuk membuat rencana karena hari ini kita itu dalam kondisi yang tidak pernah pasti. Jadi saya mau merencanakan apa ya, sampai nggak tahu nih mau merencanakan apa, karena nggak tahu kondisinya mau bagaimana gitu ya. Kemudian kehilangan kepastian dan imajinasi tentang masa depan. Jadi mungkin dari beberapa dari kita, teman-teman yang di sini yang masih muda-muda berpikir, aku besok mau jadi apa toh, nggak gitu. Keadaan yang tidak pasti. Oke. Tapi kita punya pilihan karena kita diberikan kecerdasan, karena kita diberikan sesuatu yang lebih dari makhluk yang lain gitu ya, diberikan privilege untuk punya kemampuan berpikir, maka saya tampilkan 4 tipe berpikir selama di pandemi. Mari kita pilih. Yang pertama adalah tipe berpikir negatif. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan kondisi, menyalahkan hidup, dan hidup penuh keluhan.
ketika kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan pemerintah maupun dunia ini, mereka semua tidak punya jawaban. Gitu. Karena sebegitu chaosnya kehidupan kita melanda di berbagai negara gitu ya, maka mereka pun tidak punya jawaban gitu. Dan hasilnya apa? Ketika kita berpikir negatif dan kita tidak berusaha, maka kita stop berupaya dan mandek melakukan apapun, nggak ada gunanya kok. Gitu. Sudahlah, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Gitu ya. Kalau kita mau memilih di level itu ya enggak apa-apa. Artinya kita tidak perlu juga berbicara di ruang ini, tidak perlu juga RB hadir gitu ya, karena memang tidak ada gunanya apapun gitu. Kemudian yang kedua adalah tipe berpikir realistis, yaitu kita melihat keadaan dengan kacamata dan logika kemanusiaan saja. Berpikir realistis, melihat sesuatu dengan apa adanya dengan mata kita, itu kadang benar, tapi kadang bukan yang sebenarnya. Contoh, ketika saya berpikir bahwa COVID itu tidak ada, itu benar karena mata saya nggak bisa melihat. Tetapi itu bukan realitas yang sesungguhnya atau bukan kebenaran. Karena saya tidak bisa, COVID ada tapi mata saya tidak bisa menjangkau. Jadi seringkali kita juga masuk ke dalam bahwa saya nggak punya uang hari ini, saya nggak tahu penghasilannya apa gitu. Memang di depan mata kita itu memang nggak kelihatan, tapi kalau kita sebagai makhluk yang mau nggak mau, kita semua bagian dari makhluk dari spiritualitas, kita tahu bahwa ada invisible hand, ada tangan yang tidak bisa kelihatan yang juga menolong kita, yang juga membantu kita di hal-hal di situasi yang kadang kita nggak tahu bagaimana gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu yang di sini sudah mengalami itu ya, karena 1 tambah 1 kok nggak jadi 2, kok jadi 3, jadi 4. Nah misalnya kayak gitu. Nah hasilnya apa? Kita kalau berpikir realistis kita akan sangat ketakutan, cemas, khawatir, dan putus asa. Kita takut melakukan semua hal. Kehidupan kita setiap hari rasanya takut. Dan ini nggak sedikit teman-teman, untuk saya punya relasi di Jakarta, mereka benar-benar sangat ketakutan sampai yaitu mudah diare atau kemudian perutnya sakit. Ada saja keluhan-keluhan kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe berpikir toxic positivity. Jadi berpikir positif tuh bagus, tapi ketika itu wishful thinking, ya itu kita nggak ada aksi, ya kita cuma toxic aja. Jadi kita membohongi diri sendiri dengan berkata bahwa COVID itu nggak ada kok, gitu. Aduh maaf nih tipe ya. Kita nggak percaya kalau kita tidak kena sendiri atau tidak mengalami bahwa keluarga kita sendiri yang kena, gitu. Nah, kemudian hasilnya kita tenang tanpa usaha, tidak menjaga prokes, dan kita berharap ada keajaiban. Ya nanti pasti akan membaik keadaan, tenang saja kayak gitu. Nah itu namanya wishful thinking. Jadi kita menenangkan diri sendiri tanpa mau melihat realita. Nah harapannya kita semua berpikir realistis dan optimis. Jadi kita menyadari bahwa COVID itu memang ada kok. Dan saya tahu bahwa keadaan memang seperti ini. Tapi saya percaya saya mampu melampaui kesulitan ini. Semua orang pada stres yang sama. Kayak waktu dulu kita mau ujian, semua orang akan ujian nasional gitu ya. Semua orang, semua anak SMA akan ujian. Semua di level yang sama. Tapi ada yang lulus, ada yang nggak lulus gitu. Nah itu tergantung dengan persiapan kita juga. Nah ketika kita berpikir realistis, tapi kita tetap optimis, maka kita akan mengikuti prosedur pemeriksaan, prosedur kesehatan, semuanya berusaha melindungi diri dan tetap berusaha. Itu tidak mengurungkan kemauan kita untuk tetap berusaha. Nah, lalu apa keputusan kita? Kita bisa menjadi 2 hal. Menjadi piring yang pecah, lalu kemudian hancur dan dibuang, atau kita menjadi bola yang semakin dihancurkan, maka saudara akan semakin mantul tinggi, setinggi mungkin. Dan up and down ya, kadang jatuh, kadang mantul, tapi ketika Anda jatuh, maka Anda akan memantulkan lebih tinggi lagi. Jadi ketika dikejar anjing atau dikejar pocong gitu, sebenarnya kita nggak bisa lompat tuh meja, tapi ketika kita lihat pocong kita bisa lompat melewati meja. Kok bisa ya aku melakukannya gitu ya? Karena saraf parasimpatik kita, saraf yang paling primitif gitu ya, dia bergerak cepat gitu.
Jadi kadang-kadang kenapa kok itu menjelaskan teori, kenapa sih kalau kita di akhir-akhir mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas itu jadi bagus gitu. Karena memang sudah terkejar, apa namanya, sudah terkejar dan jadi kekuatan kita jadi banyak sekali gitu. Sama, ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, manusia diperhadapkan pada keadaan sulit, mestinya manusia itu kemudian punya survival gitu, punya survival skill. Justru dalam keadaan sulit ini membuat Anda menjadi kreatif misalnya, atau membuat Anda menjadi semakin terpacu untuk lebih lagi misalnya. Karena di dalam setiap kesulitan itu pasti ada kekuatan. Dan bahkan di dalam setiap kelimpahan, kemudahan itu pasti ada kelemahan. Contoh, ketika anak zaman sekarang mereka tidak perlu lagi tuh yang namanya kesulitan untuk makan GoFood, kesulitan untuk pergi GoGrab, kesulitan untuk beli bisa mereka lewat online dan sebagainya. Tapi kemudian mereka tidak bisa menunggu atau tidak bisa menanti gitu. Tidak sabar menunggu misalnya. Jadi ingat, di dalam setiap kesulitan itu ada kekuatan kalau kita mencarinya. Dan bahkan di dalam setiap kelimpahan pun itu pasti ada kelemahan. Jadi nggak mungkin nggak ada jalan keluar sebenarnya, nggak mungkin nggak ada exit door gitu, nggak mungkin nggak ada apa namanya pintu keluar, kecuali kalau udah kiamat ya semuanya berakhir sih gitu ya. Nah, pandemi dan kebahagiaan. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan, kebetulan saya skripsi dan tesisnya semuanya tentang happiness ya, tentang kebahagiaan ya, dan keberhasilan kita itu 80% dipengaruhi oleh mental state. Saya sering mengatakan ini. Dan 20% dipengaruhi oleh metode. Contoh ketika Bapak Ibu yang ada di sini, ketika anak kita nilainya 5, matematika 5, dan kita mengatakan, kok kamu bodoh ya? Kok kayak gini aja kamu nggak bisa? Gitu. Bapak Ibu, kata bodoh yang Bapak Ibu katakan itu akan mempengaruhi sepanjang hidupnya dan dia percaya bahwa dia bodoh. Bapak Ibu mungkin tidak percaya karena Bapak Ibu tidak mengalami seseorang yang punya klien dengan demikian. Sementara saya berada di ranah itu. Nah, kata bodoh yang disampaikan oleh orang tuanya itu sangat dipercaya. Karena orang tuanya adalah tanda kutip bagaikan Tuhan pertama dalam hidupnya. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika sebaliknya dia dapat 5 dan kita mengatakan, loh Dek kok dapat 5? Kemarin dapat 8. Artinya sebenarnya kamu bisa loh di level 8. Yuk kita coba lagi. Mungkin kamu belum belajar lebih nih gitu. Jadi dia kemudian berpikir bahwa aku nih bisa nih, aku cuman belum belajar ini kata bapakku kayak gitu. Nah, ketika yang sudah kita katakan bodoh itu, kemudian kita kasih buku, kasih les, kasih fasilitas, dia tetap nggak bisa maju. Dia tetap merasa dirinya berada dalam kungkungan bahwa saya bodoh. Tapi ketika yang kita katakan, kamu pinter loh nak, cuman kamu belum belajar lagi. Kita tinggal kasih dia sedikit stimulasi, kita kasih dia fasilitas, dia tetap maju. Gitu. Artinya apa? 80% itu ada di mental state. 80% ada di kekuatan mental kita. Bahkan ketika kita menghadapi COVID, karena kebetulan hari ini saya bekerja dengan secara online dengan teman-teman yang terdampak COVID, mereka positif itu, bahwa 80% yang harus kita pegang adalah saya optimis saya bisa melampaui kesulitan ini. Dan 20% lainnya adalah metode. 20% lainnya adalah usaha yang bisa kita lakukan step by step gitu ya. Oke. Nah, saya mau cerita tentang kebahagiaan. Jadi di suatu sore ada seorang kakek, seorang nelayan gitu ya, yang dia tinggal di pantai dengan keluarganya. Kemudian kalau lapar dia ke pantai mancing, ke pantai nggak mancing ya, bisa mancing sih kayaknya ya, nggak tahu ini cuman gambar. Jadi datanglah satu hari datanglah seorang pengusaha datang, loh kok kamu cuma mancing kayak gitu, kamu harusnya punya jala yang banyak sehingga kamu bisa menjala ikan yang lebih banyak kayak gitu. Loh, emang kenapa kalau aku menjala ikan yang lebih banyak? Kamu bisa menjual ikan banyak banget ketika kamu punya jala, kamu akan punya kapal, kamu akan punya kapal yang mengambil ikan lebih banyak lagi di lautan ini gitu. Loh, kenapa aku harus melakukan itu? Iya, karena kamu akan punya uang. Terus uangku buat apa? Nanti uangmu kamu bisa buat liburan santai-santai dan leha-leha. Kamu tinggal menikmati masa pensiunmu gitu. Lalu tuh nelayan tadi bertanya, kenapa aku harus menunggu itu? Udah leha-leha lu setiap hari. Nah,
adalah paradok kebahagiaan yang sedang menceritakan tentang sejauh mana sih uang itu bisa membeli kebahagiaan kita gitu. Sejauh mana kapal sebesar apa sih yang akan kita gunakan untuk mengambil ikan sebesar di lautan gitu. Sebenarnya kita butuh seberapa sih gitu. Jadi ini adalah tentang paradok kebahagiaan. Makanya harta tahta wanita gitu ya. Kita bisa punya rumah, kita bisa jalan-jalan, punya istri yang cantik kayak model di Korea. Ketika saya bisa makan, saya tidak harus memiliki semua ikan di lautan gitu ya. Dan kemudian tetap ada emosi negatif. Kita ini manusia ya, nggak mungkin ya ada perasaan kesal, marah, sedih, itu nggak mungkin, nggak ada, pasti ada. Tetapi porsinya tidak menguasai diri kita. Nah, kayak gitu. Kalau Jeremy Bentham ini zaman dulu banget dia mengatakan bahwa kehidupan yang berkualitas itu kehidupan yang sedikit luka gitu ya. Tapi kita akan bahas berikutnya. Nah, jadi ada 3 teori penting. Kebahagiaan itu adalah teori tentang pencapaian kebutuhan, kemudian genetik, dan aktivitas. Jadi kita akan bahagia kalau tubuh kita sehat. Kita akan bahagia kalau kita haus, kita bisa minum, kalau kita lapar kita bisa makan gitu ya. Pemenuhan kebutuhan. Kemudian seseorang yang terpenuhi kebutuhannya akan lebih happy dong ya, karena ketika kita mau merasakan sebuah ketenangan gitu ya, bahkan untuk makan dengan tenang saja pun mereka nggak terima gitu. Kalau kita menerima itu, kemudian kita bisa mencapai cita-cita kita, kemudian kita punya tujuan, kita merasa energik untuk mencapai tujuan itu. Jadi pencapaian tujuan itu juga salah satu cara untuk menjadi kita bahagia. Jadi kalau kita tidak menentukan tujuan, maka kita tidak tahu nih mau apa yang kita capai gitu. Kemudian yang kedua adalah teori genetik atau kepribadian. Jadi ada kepribadian orang tertentu yang memang lebih happy, yaitu biasanya adalah orang yang optimis, kemudian orang yang stabil secara emosi, jadi nggak banyak self konflik gitu. Dia cukup mampu untuk mengontrol dirinya, cukup mampu berdiskusi dengan dirinya, berdamai dengan keadaan, dan dia bisa mampu untuk self talk dengan dirinya, berbicara dengan dirinya, kemudian menerima dan mampu mengelola stresor-stresor dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah proses dan aktivitas. Jadi kebahagiaan itu juga bisa diperoleh dari aktivitas-aktivitas. Misalnya ketika kita ngeflow itu kita menikmati semua yang kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu sedang memasak ya dinikmati ini tuh gorengan sreng, suaranya, baunya, rasanya itu dinikmati betul. Ketika Bapak Ibu sedang misalnya berjualan, maka dinikmati aktivitas berjualan itu, menatanya dengan baik, kemudian berbicara, mempersuasi orang, misalnya seperti itu, dinikmati itu. Atau juga terlibat melakukan hobi gitu. Jadi selain kita punya goal lalu kita capai, kita punya aktivitas yang menyenangkan sehari-hari, kita juga punya menjadi pribadi yang optimis dan mengelola diri misalnya gitu. Nah, itu adalah tiga teori itu ya. Jadi apakah ketika saya punya uang, saya punya mobil, saya punya semuanya, teori pencapaian tercapai. Tapi kemudian saya tidak bisa mengelola diri saya tetap nggak happy tuh gitu. Dan sebaliknya ya, diputer-puter. Nah, kalau ini menurut Sonja Limborski ini idola saya nih gitu. Ibu ini nih, beliau memang expert di bidang kebahagiaan gitu, happiness. Expert di bidang kebahagiaan bukan berarti dia selalu bahagia ya. Expert untuk memahami tentang fenomena kebahagiaan. Jadi ternyata 50% itu dari hidup kita itu untuk mencapai kebahagiaan itu tidak di dalam kontrol kita. Jadi makanya ada beberapa orang yang kemudian punya privilege sejak lahir sudah cantik, nggak usah pakai skincare gitu ya, sudah kaya gitu ya. Kemudian mereka punya fasilitas, misalnya katakanlah Maudy Ayunda misalnya yang biasa kita dengar, sudah kaya, cantik, pinter, talented, wah semuanya udah dia punya gitu misalnya. Ada beberapa dari kita yang memang kita punya privilege itu. Tapi ada beberapa dari kita enggak loh, enggak semudah itu loh gitu. Tapi itu something yang tidak bisa kita kontrol.
gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Kita dilahirkan, kalau boleh milih, dilahirkan jadi anaknya Pak Jokowi misalnya. Tapi kan kondisi nggak kayak gitu gitu. Nah, tapi kemudian 10% yang lainnya itu pengalaman hidup, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, seperti lulus, kemudian bekerja, kemudian menikah. Tapi ada kalanya juga ada kecelakaan, kemudian mungkin dibohongin orang dan sebagainya, itu 10%-nya. Nah, 40%-nya ada di tangan kita. Gitu. Lalu saya harus bagaimana ya? Ketika Anda tidak bisa menghidup Anda, kita siapa, tidak bisa diubah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dan Anda juga tidak bertanggung jawab dengan 40% yang lainnya. Saya nggak peduli dengan hidup saya, dan kemudian 10% terjadi hal yang, maka kita akan berpikir bahwa kehidupan ini sangat tidak tahu diuntung gitu ya, tidak ada beruntung-beruntungnya gitu. Karena memang selalu ada dua, nature dan nurture, bawaan dan lingkungan. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sudah ada tubuh kita, bahkan ada beberapa sifat kita itu bawaan juga, karena tidak hanya biologis gen aja ya, tapi juga adanya psikogenetik gitu. Jadi kalau misalnya kalau bapak ibu yang sudah punya anak tuh coba diamatin gitu, yang anaknya ceria itu kayak bapaknya atau ibunya dan sebagainya, itu kan sudah kelihatan ya gitu. Jadi kita bertanggung jawab atas 40% yang ada dalam diri kita. Mbak Chandra, saya ngecek apakah masih bisa dengar suara saya? Masih Ibu. Masih Ibu. Masih Ibu. Oh masih. Takutnya Iya. kemudian ada loss gitu karena Iya, sepi. masih. Oke, baik, saya lanjutkan. Iya. Terima kasih Pak Ribai. Bapak Ibu, emosi is not you. Emosi itu bukan kamu. Karena kita semua punya emosi dasar. Marah, sedih, takut, jijik, seneng gitu ya. Kita punya emosi, Mbak, punya emosi dasar. Dan kalau saya memudahkan untuk cerita ke simbah-simbah dulu, kalau saya melayani simbah-simbah, menjelaskan tentang kesehatan mental kepada beliau-beliau ini, saya menceritakan bahwa emosi kita itu kayak kita pakai baju. Hari ini saya pakai pink karena saya lagi seneng, besok saya pakai kuning karena saya lagi sedih, enggak sedih ya, kuning ya, lagi